Eh, Baik, kita coba langsung bahas yang pendahuluannya dulu. Nah, di sini terdapat penjelasan. Jadi, SQL itu salah satu konstruksi bahasa standar. Nah, terus standar SQL ini terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan memungkinkan berbagai aplikasi yang dibangun dapat berkomunikasi dengan baik ke database. SQL itu diterapkan di dunia big data sehingga pengadopsian bahasa ini meningkat. SQL itu syarat mutlak yang harus dikuasai. Bab ini tuh akan berisi konsep dasar bla bla bla. Langsung aja. Nah, ini sistem database relasional. Sistem database itu suatu sistem dengan struktur dan metode yang jelas untuk menyimpan dan mengambil isi data. Ada beberapa jenis sistem database di dunia. Yang populer itu ada RDBMS, itu Relational Database Management System. Itu RDBMS itu menggunakan bahasa SQL untuk melakukan komunikasi. Sistem database lain itu contohnya itu network database, hierarchical database, object oriented database, dan database lainnya. Silakan, ada yang mau jawab? Izin, itu jawaban C. Siapa ya? Nelly. Oh, Nelly. Oke. Eh, Lalu di sini ada produk-produk RDBMS itu sebagai berikut, ada Microsoft SQL, Oracle, MySQL, dan sebagainya. Nah, dari seluruh daftar tersebut itu MySQL, MariaDB, dan PostgreSQL itu gratis. Nah, nanti di Dikilab ini akan menggunakan MySQL. Ini, silakan. Izin. Ya, langsung aja baca. Oh ya, mana saja yang merupakan nama produk RDBMS? Dari daftar berikut, mana saja yang merupakan nama dari RDBMS? Jawabannya yang B. MySQL, Oracle, sama PostgreSQL. Oke. Mungkin ada yang mau baca. Silakan. Baik. Misalnya itu ada struktur penyimpanan di RDBMS. Nah, struktur hierarki objek penyimpanannya itu sebagai berikut. Ada database, lalu itu ada di bawahnya itu ada table, lalu ada kolom atau field. Nah, tiap database itu bisa berisi beberapa table. Nah, dan tiap tabelnya itu bisa terdiri dari beberapa kolom. Nah, tiap database, tabel, dan kolom itu memiliki nama sendiri sebagai identitas mereka. Nanti ada misal tabel tabel A, lalu ada kolom kolom nama produk dan sebagainya. Boleh dong aku? Silakan baca. Manakah urutan dari atas ke bawah yang benar untuk objek penyimpanan data di RDBMS? Jawabannya adalah C, yaitu database, table, kemudian
kolom. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ini ada gambar tabel, contoh gambar tabel. eh, Ini jadi tabel ini tuh namanya tabel MS produk. Nah, di sini bisa dilihat ini ada row-nya, barisnya itu ada 10 baris. Ada 10 baris, lalu ini jadi eh, seperti tabel pada umumnya lah. Ini ada kolom baris kayak gini kan. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Ini ada struktur tabel itu tadi dan berurut kode produk. Nih, ini yang dimaksud identitas itu ini. Nah, ini ada Izin, soal. Ya, coba silakan. jawab. Silakan, Mas. Apa nama komponen tabel ini? Ini termasuk kolom. Ya, nanti. Oke, makasih. Terima kasih. Aku boleh jawab. Oke, langsung. Mana yang disebut sebagai row? Struktur tabel mana yang disebut sebagai row itu yang B. Oke, Terima kasih. terima kasih. Maaf, guys. Nah, ini jadi kesimpulannya. Tadi untuk chapter tadi itu RDBMS itu sistem database paling populer di dunia saat ini. Dan sistem tersebut itu menggunakan bahasa SQL untuk pengolahannya. Nah, beberapa produk RDBMS itu yang terkenal itu antara lain ada Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, IBM DB2, dan masih banyak lainnya. Nah, struktur penyimpanan data di RDBMS itu sendiri, itu yang pertama itu ada database, lalu tabel, lalu kolom. Nah, datanya itu akan diisi ke dalam tabel dalam bentuk raw data. Lanjut. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan nih, apa itu sebenarnya SQL? Nah, jadi tadi sebenarnya udah di slide yang lalu itu disebutkan kalau SQL itu singkatan dari struktur query language. Nah, itu bahasa komputer yang sederhana dengan sistemnya itu ada sistem database relasional. Nah, kenapa sih dibilang sederhana? Karena cukup mudah untuk dipelajari oleh seorang yang awam yang nggak tahu, karena cukup mengerti dengan baik pengolahan data dengan aplikasi Microsoft Excel. Terus SQL juga dirancang agar terdapat bahasa komunikasi yang standar dan seragam untuk berbagai produk sistem database dari vendor-vendor yang berbeda. Nah, jadi dengan kata lain, kita tuh cukup belajar satu bahasa saja, walaupun nanti ada perbedaan sedikit dialek antara tiap produknya. Jadi SQL ini juga dilafalkan itu dengan membaca tiap karakternya, SQL atau SQL. Boleh next. Izin jawab. Tes. Ya, langsung aja, Din. Pertanyaannya, apakah singkatan dari SQL? Jawabannya yaitu Structured Query Language, yang B. Nah, terus di sini ada perintah select yang terdapat pada SQL itu sendiri.
Jadi select ini adalah perintah untuk mengambil data dari RDBMS. Nah, jadi konstruksi perintahnya itu bisa kompleks, tapi dia sangat bermanfaat. Nah, perintah ini juga disebut sebagai query SQL. Nah, ini rumusnya ya, ada select, terus tanda bintang, terus from, Mr. Product-nya ini nama tabel yang akan diambil datanya. Kalau yang tadi bintang itu simbol untuk mengambil seluruh kolom dari tabelnya. Kalau yang select sama from ini ya konstruksi perintah yang menginformasikan kepada sistem database untuk mengambil data dari tabelnya. Nah, itu tadi yang tadi select itu yang udah kita baca. Kalau yang bintang tadi disebut juga sebagai wildcard. Nah, mungkin boleh next. Nah, di sini kita disuruh kita disuruh ngetik di sini sesuai tadi perintahnya. Mungkin boleh langsung diketikkan aja. Select huruf besar semua, terus tanda bintang from ms_product. Terus di sini juga dikasih tahu kalau tanda titik koma itu menunjukkan akhir dari ininya, perintahnya itu. Baru kita tinggal submit. Oh ya, boleh di-run dulu, lihat apakah udah sesuai dengan yang ini. Nah, udah sesuai. Boleh. Izin lanjutkan. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis perintah pada SQL. Perintah select pada bagian sebelumnya hanya salah satu jenis perintah yang ada pada SQL. Untuk jelasnya, ada beberapa dua kategori yang meliputi dari perintah SQL ini. Yang pertama DDL atau Data Definition Language, yang kedua itu DML atau Data Manipulation Language. Nah, yang DDL itu perintah yang digunakan untuk membuat, merubah, maupun menghapus struktur database. Nah, struktur database ini terdiri dari database, tabel, kolom, dan juga tipe data. Sedangkan yang DML ini perintah yang digunakan untuk memasukkan data atau insert, mengambil data atau query atau dengan perintah select, lalu merubah data dengan perintah update, dan juga menghapus data dengan perintah delete. Nah, dapat disimpulkan dari perintah yang digunakan kita tadi adalah menggunakan perintah select. Silakan yang ingin mencoba. Boleh jawab lagi nggak? Boleh, boleh. Oke, apa singkatan dari DDL? DDL itu Data Definition Language. Itu jawabannya D. Oke, terima kasih. Oke, makasih. Nat. Izin jawab dong. Ya, langsung aja, Pak. Pertanyaannya apa singkatan dari DML? Jawabannya Data Manipulation Language. Yang A. Terima kasih. Aku boleh jawab nggak ya? Ya, boleh, boleh. Langsung aja. Perintah select termasuk pada kategori DDL atau DML? Nah, jawabannya itu DML. Lalu untuk kesimpulannya, SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, adalah sebuah bahasa komputer yang sederhana dan menjadi standar untuk berkomunikasi dengan sistem database relasional. Nah, sistem database relasional atau Relational Database Management System sendiri adalah sistem penyimpanan data dengan struktur hierarki berikut. Yang pertama database, tabel, kolom, dan tiap data yang disimpan pada tabel disebut sebagai baris data atau data row.
Nah, perintah-perintah SQL sendiri itu ada dua kategori. Yang pertama DDL atau Data Definition Language, dan yang kedua DML atau Data Manipulation Language. Salah satu perintah DML yang paling berguna yaitu select, yang kita tadi udah coba. Oke. Ini kita masuk ke chapter yang ketiga, itu menentukan kolom dan jumlah baris yang ditampilkan. Nah, tadi kan sudah bahas fungsi select kan ya. Nah, select itu cara mengambil data. Select itu berfungsi untuk mengambil data. Nah, pada bab ini itu akan mempelajari bagaimana mengambil kolom-kolom tertentu saja dari suatu tabel, lalu juga bagaimana membatasi jumlah data yang diambil dari suatu tabel. Nah, langsung saja. Silakan. Aku bacain ya. Mengambil satu kolom dari tabel, secara umum penggunaan perintah select untuk mengambil satu kolom dinyatakan oleh sintaks berikut ini. Select, nama kolom, from, nama tabel. Nama kolomnya ini dari tabel yang akan diambil datanya, sedangkan nama tabel itu nama tabel yang akan diambil datanya. Kita telah melihat contoh select sebelumnya di mana seluruh kolom diambil. Berikut adalah contoh query untuk mengambil satu kolom saja, yaitu nama produk. Select, ini langsung ditulis. Select nama underscore product from ms underscore product titik koma. Ketika perintah tersebut pada kode editor dan klik tombol run, hasilnya sistem database akan menampilkan data nama produk saja dari tabel MS Product seperti terlihat sebagai berikut. Nah, di sini terlihat pada 10 nama peralatan kantor yang ditampilkan, dan jumlah ini sesuai dengan jumlah seluruh row yang terdapat pada tabel MS Product. Klik tombol submit untuk melanjutkan. Izin buat jawab, Din. Silakan. Perintah berikut mana yang benar untuk mengambil kolom harga dari tabel MS Product? Jawabannya yang C. Maaf. Jawabannya yang D. Maaf, salah lihat. Selanjutnya, mengambil lebih dari satu kolom. Tabel MS Product memiliki lebih dari satu kolom data. Nah, untuk mengambil kolom lainnya, kita perlu menuliskan tiap kolom yang ingin ditampilkan dipisahkan dengan tanda koma, seperti yang dinyatakan oleh sintaks berikut ini untuk dua kolom. Select nama kolom ini didapat dari nama kolom pertama dari tabel yang akan diambil datanya. Nama kolom 2 didapat dari nama kolom kedua dari tabel yang akan diambil datanya, dan nama tabel didapat dari nama tabel yang akan diambil datanya. Sebagai contoh, berikut adalah perintah select adalah untuk menampilkan dua kolom pada tabel MS Product, yaitu kode produk dan nama produk. Maka kita tulis select kode underscore produk, koma, nama underscore produk, from ms underscore product titik 2. Nah, ketika perintah tersebut pada kode editor dan klik tombol run, maka hasilnya sistem database akan menampilkan data, kode produk, nama produk dari tabel MS Product seperti terlihat sebagai berikut. Terlihat data dengan dua kolom ditampilkan, yaitu kode produk dan nama produk.
jumlah data yang dikeluarkan masih 10, sesuai dengan jumlah seluruh row yang terdapat pada tabel MS Product. Sekarang, gantilah perintah select di kode editor untuk menampilkan nama produk dan harga dari tabel yang sama. Jika berjalan dengan lancar, maka hasilnya akan terlihat sebagai berikut. Baik, izin melanjutkan ya. Di sini kan disuruh menampilkan nama produk dan harga. Jadi langsung aja kita tulis di antara select dan from di sini itu identitas kolomnya ya. Kan itu identitas kolomnya itu nama produk dan juga harga. Lalu kita ketik aja kayak gini. Nama produk dan harga, lalu kita run. Nah, nanti akan keluar tabel lagi berikut. Oke, lanjut. Izin jawab yang Langsung, Bob. Oke. Perintah berikut mana yang benar untuk mengambil kolom kode produk dan harga dari tabel MS Product? Jawabannya yang C, select kode produk harga from MS Product. Boleh aku bantu? Halo. Iya. Lanjutin ya. Oke, no. Membatasi pengambilan jumlah raw data. Nah, selain pembatasan kolom, kita juga bisa membatasi jumlah baris data yang diambil. Untuk tiap produk RDBMS, caranya agak berbeda-beda. Nah, untuk MySQL, kita menggunakan limit. Secara umum, sintaksnya dinyatakan oleh select, nama kolom, from. Nah, nama kolomnya ini masih sama dari tabel yang akan diambil datanya. Lalu from nama tabel di sini karena dibatasi dengan from, maka nama tabel yang akan diambil datanya. Lalu di akhir kita pakai limit n. Nah, jumlah n ini itu harus bilangan bulat baris data yang akan diambil. Mari kita contohkan langsung. Ini adalah perintah untuk membatasi pengambilan data dari tabel MS Produk sebanyak 3 baris data atau row. Perintah sintaksnya itu select nama produk from MS Produk dan limit spasi 3. Karena kita mau mengambil 3 baris data. Lalu klik run. Nah, muncul seperti itu. Terlihat hanya 3 baris data pertama yang ditampilkan dari keseluruhan 10 baris data yang ada. Jadi bilangan bulatnya itu nanti tinggal ditentukan berapa yang mau diambil seperti itu. Ayo silakan yang lain. Izin menjawab. Oke, langsung aja. Siapa tadi? Pak Arif. Perintah berikut mana yang benar untuk mengambil data sejumlah 4 baris data untuk seluruh kolom? Yang C, select nama underscore product from MS underscore product limit 4. Oh, salah, sorry. A. Nah, kesimpulannya pada bab ini kita telah mempelajari yang pertama, perintah select dapat digunakan menentukan apa saja kolom yang akan diambil dengan menuliskan nama-nama kolom yang diinginkan dengan menggunakan pemisah tanda koma. Nah, yang kedua, perintah select juga dapat digunakan untuk membatasi jumlah data yang dikeluarkan.
Namun, untuk berbagai produk bisa berbeda penulisannya. Nama SQL menggunakan limit untuk tujuan tersebut. Untuk selanjutnya, pada bab ini akan diperkenalkan variasi penggunaan nama tabel dan kolom pada bagian select, yaitu yang pertama, prefix, di mana kita akan menambahkan nama tabel di depan nama kolom. Yang kedua, alias, di mana kita memberikan alias atau nama lain untuk tabel maupun kolom. Contohnya menggunakan prefix pada nama kolom. Nah, penulisan nama kolom yang lengkap sebenarnya perlu mencantumkan nama tabel di depan nama kolom tersebut dengan tanda penyambung berupa tanda titik. Sintaksnya itu select nama tabel dari nama tabel yang dijadikan prefix untuk kolom yang akan diakses, kemudian pemisah berupa tanda titik, nama kolom yaitu nama kolom dari tabel yang akan diambil datanya, lalu from, nama tabel. Nah, nama tabel yang ini itu nama tabel yang akan diambil datanya. Contoh untuk pengambilan nama kolom nama produk data dari tabel MS Produk dengan penulisan prefix nama tabel adalah sebagai berikut. Sintaksnya select spasi MS Produk titik nama produk from MS Produk. Lalu klik run. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, penggunaan nama lengkap prefix ini akan sangat berguna ketika kita ingin mengidentifikasi data dari beberapa tabel yang akan kita pelajari pada course SQL untuk topik join. Tugas dan praktek, gantilah seluruh kode yang ada pada kode editor dengan perintah select untuk menampilkan kolom kode produk dari tabel MS Produk dengan penulisan menggunakan prefix nama tabel. Jadi, yang nama produknya itu diganti kode produk. Iya nggak? Nah, seperti itu. Izin menjawab. Ya, langsung. Mana saja perintah select berikut dengan penggunaan prefix yang benar? Jawabannya yaitu yang B, yang select, terus dari MS Product, terus dot pakai titik, kode produk from MS Product. Terima kasih. Maaf Izin salah. nambahin. Oke. A juga yang A. Ya, yang A. A sama B. Nah, untuk yang selanjutnya, menggunakan alias pada kolom. Kita dapat merubah identitas nama kolom yang akan diambil dengan select dengan menggunakan keyword as. Ini dinamakan alias. Penggunaan alias pada SQL dengan sintaks lengkapnya adalah sebagai berikut. Select nama kolom dari tabel yang akan diambil datanya, as nama kolom baru menggantikan nama kolom sebelumnya. From nama tabel, dari nama tabel yang akan diambil datanya. Berikut adalah contoh untuk merubah nama kolom dari kode produk menjadi produk kode dari tabel MS Produk. Sintaksnya yaitu select kode produk spasi as spasi produk kode from MS Produk. Lalu run.
Nah, hasilnya seperti itu. Terlihat kolom kode produk sudah berubah nama menjadi produk kode. Catatan, alias tidak bisa digunakan untuk wildcard. Nah, tugas prakteknya, cobalah rubah perintah select tersebut di atas untuk memberikan alias pada dua kolom berikut. Yang pertama, nomor urut menjadi nomor, dan nama produk menjadi nama. Jadi, jadi nomor urut, jadi nomor. Nomor from nama produk as nama. Nah, submit. Izin jawab. Mana penggunaan alias yang benar dari nama kode produk menjadi kode dari tabel MS produk? Jawabannya itu nama kode. Jawabannya itu C. Yang selanjutnya, menghilangkan keyword as. Nah, keyword as yang kita gunakan sebagai penanda alias pada kolom sebenarnya bisa dihilangkan menjadi seperti berikut. Select, nama kolom baru, from, nama tabel. Jadi, di sini itu nggak pakai as, tapi diganti dengan, apa itu namanya, tutup kurung yang kotak gitu. Berikut adalah contoh yang sama dari subbab sebelumnya, di mana untuk merubah nama kolom dari kode produk menjadi produk kode dari tabel MS produk, namun tanpa menggunakan as. Sintaksnya itu select, spasi kode produk, ini nggak pakai tutup kurung, oh langsung jadi pakai spasi aja. Produk kode, from MS produk. Nah, cobalah rubah perintah select tersebut di atas untuk memberikan alias pada dua kolom berikut tanpa menggunakan keyword as. Jadi kode produknya diganti nomor urut, produk kodenya diganti nomor, koma, nama produk, spasi nama run. Nah, hasilnya seperti itu. Silakan. Izin menjawab yuk. Ya, langsung aja. Mana penggunaan variasi alias yang benar untuk perintah select berikut? Jawabannya yang C. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya kita akan menggabungkan prefix dan alias. Prefix dan alias dapat digunakan secara bersamaan seperti yang dinyatakan berikut ini.
select nama tabel yang dijadikan prefix untuk kolom yang akan diakses, lalu nama kolom, jadi pemisahnya titik, terus as, nama kolom baru menggantikan nama kolom sebelumnya, from nama tabel, jadi nama tabel yang akan diambil datanya. Nah, berikut adalah contoh penggunaan prefix nama tabel dan alias untuk kolom nama produk. Sintaksnya select, spasi MS produk, titik, nama produk, as, nama, from MS produk. Run. Nah, hasilnya seperti itu. Tugas dan praktek, cobalah ganti perintah pada kode editor dengan perintah select untuk menampilkan kolom harga dari MS produk dengan nama alias harga jual lengkap dengan prefix. Berarti di nama produk itu diganti harga. Lalu yang nama diganti harga jual. Nah. Selanjutnya, kita akan menggunakan alias pada tabel. Selain kolom, nama alias juga bisa digunakan untuk tabel dengan menggunakan keyword as setelah nama tabel. Dan keyword ini juga bisa digunakan atau tidak. Penulisannya adalah sebagai berikut. Jadi, select nama kolom dari tabel yang akan diambil datanya, from nama tabel dari yang akan diambil datanya, lalu pakai keyword as, dan nama tabel baru, yaitu yang akan menggantikan nama tabel sebelumnya. Nah, ini untuk contohnya, menggunakan alias pada tabel MS produk menjadi T1. Sintaksnya itu select, from MS produk as T1. Run. Nah, terlihat hasil yang dikeluarkan adalah seluruh isi tabel dari MS produk. Untuk tugas dan prakteknya ada yang mau mencoba? Teman-teman? Silakan. Saya boleh? Iya, silakan. Untuk tugas dan prakteknya, gantilah seluruh perintah pada kode editor dengan perintah mengeluarkan seluruh isi tabel MS Product, namun diberikan tabel alias T2 dan tanpa menggunakan keyword as. Klik tombol submit untuk melanjutkan. Untuk kode editornya, yaitu select bintang from MS Product spasi T2. Kemudian run, dan submit. Nah, yang selanjutnya, prefix dengan alias tabel. Jika menggunakan alias tabel, maka nama prefix juga bisa menggunakan alias, seperti yang ditunjukkan berikut ini. Select TBL alias tabel yang dijadikan prefix untuk kolom yang akan diakses. Pemisah titik, nama kolom dari tabel yang akan diambil datanya, from nama tabel yang akan diambil datanya, keyword as, spasi TBL dari nama tabel baru atau alias menggantikan nama tabel sebelumnya.
Mari kita lihat contoh berikut ini dari tabel MS Produk yang telah digunakan sebelumnya. Sintaksnya select T1. Ini tabel yang dijadikan prefix. Titik kode produk, nama kolomnya, koma T1, nama produk, from MS Produk, keyword as, T1. Kan? Nah, hasilnya seperti itu akan menampilkan kode produk dan juga nama produk. Untuk tugas dan prakteknya, silahkan teman-teman yang mau mencoba. Izin. Silakan. Oke. Untuk tugas dan praktek, gantilah perintah pada kode editor dengan nama alias T2 tanpa menggunakan keyword AS untuk tabel MS produk dan menampilkan kolom nama, produk, dan harga lengkap dengan prefix alias. Kodenya itu select, T1-nya diganti T2, kemudian kode produk diganti nama produk. Nama produk. Terus yang T1 jadi T2. Kemudian yang nama produk ganti menjadi harga. Kemudian from MS product sudah yang AS dihilangkan. Kemudian T1 diganti menjadi T2. Oke. Run coba. Oke, terima kasih. Silakan, ada yang ingin mencoba? Izin jawab yuk. Oke, silakan. Mana saja perintah berikut yang merupakan kombinasi prefix dan alias yang benar? Yang pertama benar, yang A sama yang C. Nggak bisa dua ya? Yang A deh. Yang A. Makasih. Nah, kesimpulannya, perintah select dapat ditulis dengan variasi identitas kolom dan tabel berupa prefix dan alias. Yang pertama, penulisan lengkap untuk nama kolom adalah prefix berupa nama tabel disertai tanda titik sebelum nama kolom itu sendiri. Yang kedua, alias adalah nama lain yang diberikan untuk kolom maupun tabel. Yang ketiga, alias dapat digunakan dengan keyword as atau tanpa keyword as setelah nama kolom dan juga tabel. Prefix nama tabel bisa menggunakan alias. Nah, dengan mengerti prefix dan alias ini, Anda telah dibekali kemampuan identifikasi tabel maupun kolom yang terlibat untuk perintah select yang lebih kompleks. Baik. Nah, jadi ini tuh udah masuk chapter 5 itu tentang tadi yang fungsi select itu. Nah, ini tapi sekarang kita menggunakan filter. Nah, filter di sini tuh merupakan salah satu fitur yang paling penting, itu terutama ketika data yang perlu diambil itu harus memenuhi
harus memenuhi kriteria tertentu. Contohnya itu bagaimana cara kita mengambil data dengan constraint berupa nama produk adalah pensil. Itu caranya itu dengan filter. Nah, karena tanpa fitur ini data yang akan diolah itu nantinya tidak memiliki manfaat yang berarti. Nah, SQL itu memiliki fungsi filter dengan menggunakan klausur where. Jadi nanti fungsi filter itu menggunakan sintaknya itu where. Bab ini akan membahas penggunaan klausul where yang terdiri dari filter data dengan kondisi teks tertentu, lalu ada juga filter data dengan nilai angka tertentu, lalu ada filter data dengan dua kondisi menggunakan operand and dan or. Nah, jadi ini menggunakan where, klausul where dari select itu digunakan untuk filter data berdasarkan kondisi tertentu. Nah, untuk sintak lengkapnya itu sebagai berikut. Nah, tadi tetap menggunakan select, lalu spasi nama kolom, itu nama kolom dari tabel yang diambil, lalu from, lalu nama tabel yang diambil datanya, lalu where, spasi, kondisi yang digunakan ketika mengambil data. Nah, kondisi yang paling sederhana itu memiliki format sebagai berikut. Jadi, semisal contohnya itu nama kolom sama dengan nilai untuk filternya. Jadi langsung aja kita coba sintaknya itu. Select ini menggunakan wildcard from, ada ms produk, lalu ketik klausul where-nya. Nah, ini filternya itu kayak gini. Jadi nama produk sama dengan, nah ini filternya itu yang ada di antara tanda petik itu. Di situ disuruh gantungan kunci Diki Lab. Nah, kita run. Nah, jadi nanti yang ditampilkan itu nanti sesuai filternya. Jadi ini kan filternya itu filternya itu di kolom nama produk, yaitu yang ingin dicari itu gantungan kunci di Lab. Nah, maka dari itu nanti yang keluar itu tabel dengan kolom nama produk dengan isinya itu atau row-nya itu gantungan kunci di Lab. Nah, kayak ini. Nah, ini untuk tugas dan praktek ada yang ingin mencoba? Baik, langsung aja ya. Jadi tugas dan prakteknya di sini itu perintah select pada kode editor untuk mengeluarkan data dengan nama underscore produk. Mau yo. Oh, Dina mau? Oke. Ya. Coba. Jadi cobalah rubah perintah select pada kode editor untuk mengeluarkan data dengan nama produk bernilai task travel organizer di Keylab. Jika semua berjalan dengan lancar, maka hasilnya akan terlihat sebagai berikut. Nah, yang pertama itu select bintang itu sudah benar. Terus yang gantungan kunci di Keylab-nya itu diganti dengan task travel organizer di Keylab. Run. Oke, hasilnya sama. Terima kasih. Lalu untuk selanjutnya itu menggunakan operan OR. Nah, pada sebelumnya itu kan kita cuma pakai filter teks yang sederhana ya. Oke, where. Nah, yang selanjutnya itu kita coba kombinasikan dengan operan OR. Nah, ini sintaksnya itu seperti ini. Sintaksnya itu ada tadi select, lalu nama kolom itu nama kolom dari tabel yang ingin diambil datanya, lalu ada from, lalu nama tabelnya, lalu klausul where ini filter yang pertama atau kriteria yang pertama, lalu dikombinasikan dengan operan OR. Lalu ada filter yang kedua. Jadi operan OR ini menjadikan ada dua syarat kriteria. Jadi sebelumnya itu kan cuma satu syarat kriteria. Jadi dengan adanya ini nanti ada dua syarat kriteria. Nah, berikut ini
sintaksnya. Kita coba aja langsung select wildcard from MS product, lalu ada where, clausule where, nama produk, ini nama kolomnya. Nah, produk. Nah, ini filter yang pertama itu ada gantungan kunci di keylab, lalu ada or. Nah, ini ada syarat yang kedua, nama produk ini syarat yang kedua itu ada task travel organizer di keylab. Lalu udah tinggal run. Nah, jadi ada yang dikeluarkan itu sesuai tadi. Karena ada or ini, jadi menampilkan dua kriteria sebagaimana tadi sintaksnya itu. Nah, lalu di sini tugas dan prakteknya, ini ada yang ingin mencoba? Boleh aku ya. Oke, Izin. silakan. Itu dia kan ditambahin kan. Tambahkan lagi satu kondisi untuk mengambil nama produk dengan teks flash disk di keylab 64 GB. Dan jika berjalan dengan lancar, maka hasilnya terlihat sebagai berikut. Itu tinggal menambahin, hapus dulu terakhirnya dulu. Titik komanya. Titik komanya doang. Nah, tambahkan or dan nama produk spasi sama dengan flash disk di keylab 64 GB. Kemudian titik koma. Setelah itu run. Nah, untuk selanjutnya itu tadi kan kita itu udah belajar menggunakan filter teks ya. Nah, sekarang itu kita coba filter untuk angka. Nah, di sini tuh contoh filter di mana kolomnya di mana kita itu ingin memfilter kolom harga. Nah, itu syarat kriterianya itu menggunakan angka. Nah, jadi sintaksnya itu kayak gini. Select wildcard from MS product where harga ini kan diminta itu di bawah 50.000 ya. Di 50.000 kita kunci. Nah, jadi nanti tabel yang ditampilkan itu syaratnya itu 10.000. Jadi seperti berikut. Nah, ini untuk tugas dan prakteknya mungkin teman-teman ada yang ingin mencoba? Izin. Ya, Silvi mungkin. Ini tugasnya itu ubah perintah select yang ada dengan kondisi harga di atas 50.000. Jika berjalan dengan lancar, maka Anda akan mendapatkan hasil berikut. Berarti tinggal diganti itu tandanya lebih dari. Run plus submit. Nah, lalu yang selanjutnya tadi kan udah belajar filter teks, juga filter angka, itu juga ada filter teks menggunakan operan OR kan ya. Nah, ini selanjutnya itu ada filter dengan kombinasi operan AND. Nah, di sini tuh sintaksnya itu kayak gini. Sama seperti kayak tadi, select nama kolom yang akan diambil, lalu ada from itu nama tabelnya, lalu ada clausule where di sini kondisi 1,
lalu N, lalu ada kondisi 2. Jadi kalau OR tadi kan itu ada 2 kondisi. Jadi kalau misal N ini dua kondisi itu harus terpenuhi semua. Jadi kalau misal OR itu salah satunya aja itu bisa dipenuhi. Nah, tapi kalau sedangkan N ini dua-duanya itu harus terpenuhi gitu loh. Nanti kita coba praktek aja di sini. Ini sintaknya itu kayak gini. Select webcard from MS product where nama produk. Nah, jadi ini where ini kayak tadi nama kolomnya itu, lalu tanda petik ini kondisi yang ke-1 atau kriteria yang ke-1, gantungan kunci di key lab. Nah, ini kita kan pakai operan N ya. Nah, lalu kondisi yang kedua itu harganya itu diminta itu di bawah 50.000. Ya. Nah, lalu kita run. Hasilnya itu nanti kayak maaf. Jadi kayak gini, di sini tuh itu kan apa namanya? Jadi kalau misal di tabelnya itu tidak ada kondisi yang terpenuhi. Jadi ini kan kita itu mintanya nama produknya itu gantungan kunci di Kilet dan harganya itu yang di atas 50.000. Nah, sedangkan di tabel yang kita ambil atau database yang kita ambil itu nggak ada kriteria sebagai dipenuhi. Maka dari itu nanti di konsolnya itu atau nanti tabel yang akan ditampilkan itu error atau tidak ininya itu kosong. Nah, jadi kita coba harganya itu yang di bawah kurang dari 50.000. Taran. Nah, ini jadi kalau misal ada atau kondisinya itu terpenuhi semua, maka nanti tabelnya itu akan muncul. Ini mungkin teman-teman ada yang ingin coba. Izin jawab yuk. Oh iya, oke toh, langsung aja toh. Manakah query filter berikut menggunakan OR yang benar? Jawabannya yang C. Gimana tuh? Suaramu kecil. Yang C bukan? Yang C. Bentar. C. Oke, benar ya. Oke, masih ya. Oke, masih tahu. Izin jawab. Jadi langsung aja. Manakah perintah select dengan filter yang akan mengeluarkan hasil yang B. Nah, ini jadi kesimpulannya itu filter di SQL itu diimplementasikan atau dipraktikkan itu dengan menggunakan where. Nah, diikuti nanti dengan satu atau lebih kondisi. Nah, kondisi logis ini memiliki format nama kolom diikuti dengan nilai yang akan difilter. Untuk teks sederhana bisa menggunakan tanda sama dengan. Sedangkan untuk nilai angka bisa menggunakan operator perbandingan matematika. Tadi kan kayak kurang dari atau sama dengan atau lebih dari. Nah, selain itu kita bisa menggunakan operan OR dan AND untuk menggabungkan beberapa kondisi menjadi satu kondisi baru yang harus terpenuhi untuk pengambilan data. Oke, lanjut ya.